Hai semuanya, di episode ini saya akan membahas buku berjudul Life Storming. Buku ini membawa kita untuk belajar bagaimana mentransformasikan diri menjadi pribadi yang diinginkan. Seperti apa ulasannya? Saksikan di episode ini. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Dan episode ini saya akan mengulas buku berjudul Life Storming. Buku ini ditulis oleh Alan Weiss dan Marshall Goldsmith. Alan Weiss adalah konsultan, pembicara, dan penulis terkenal. Dia telah menerbitkan lebih dari 500 artikel dan 60 buku. Salah satunya yang menjadi bestseller yaitu Million Dollar Consulting. Nah, Marshall Goldsmith adalah pelatih eksekutif dan pendidik bisnis. Dia juga telah menulis banyak buku, beberapa diantaranya adalah Mojo dan Triggers. Life Storming ini adalah buku yang sudah saya baca dan selesaikan di bulan Februari tahun ini. Waktu itu di komunitas kita Rumah Relawan Remaja mengadakan kegiatan ulasan buku dan saya memilih buku ini untuk saya ulas. Nah, buku ini menjadi salah satu motivasi untuk mentransformasi diri menjadi pribadi yang diinginkan. Di dalamnya ada 9 bab dan saya akan mengulas beberapa bab saja. Oke, kita mulai dari bab 1 yang berjudul menentukan aspirasi kita sendiri. Di dalam bab 1 ini ada 5 subjudul lagi. Yang pertama, bagaimana kita menjadi terprogram. Kedua, sebuah perjalanan yang evolusioner. Ketiga, memakai kriteria yang benar, mimpi yang mustahil, dan jalan memutar kehidupan. Di sini disebutkan bahwa kehidupan itu dipenuhi dengan dukungan atau yang bisa menjadi seseorang atau dalam pengarahan untuk perkembangan ini ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi keluarga, media, lembaga keagamaan, bisnis, bahkan bab selanjutnya yaitu di bab kedua yang berjudul pentingnya teman baru. Di sini penulis menekankan bahwa menjaga pertemanan lama adalah hal yang indah. Berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mengenal kita sejak kecil tentu menambah dimensi baru dalam kehidupan kita dan meringankan berjalan waktu. Namun kedua penulis tidak menyarankan kalau kita hanya memiliki teman-teman masa kecil. Di sini kita terus disarankan untuk memiliki teman baru sebagai jejaring baru dan itu adalah bagian dari proses transformasi kita. Di sini disebutkan bahwa kita terkurung pada teman sebaya selama-lamanya. Hal itu tentu akan membatasi jika kita lupa bahwa sebenarnya kehidupan nyata itu seperti di media sosial juga. Kita bisa mendapatkan teman atau menghindari orang-orang yang kita maui. Masalahnya muncul adalah ketika pertemanan kita hanya sekedar membatasi identitas kita. Selanjutnya saya akan pindah ke bab 5 dengan judul pentingnya karakter dan evolusi karakter. Nah, tentu sudah sering kita mendengar ya bahwa karakter yang baik ketika dimiliki seseorang akan memudahkannya di perjalanan karirnya atau perjalanan hidup ke depannya. Dan tentu saja banyak sekali pola-pola pendidikan karakter yang justru lebih ditekankan di negara-negara maju dan itu menjadi contoh yang baik untuk kita. Nah, poin karakter ini juga dibahas oleh Alan dan Marshall di buku ini. Di sini disebutkan bahwa tentu untuk mengembangkan karakter kita perlu mengembangkan 6 elemen karakter, yaitu intelijensi, di mana kita diminta untuk membaca buku jenis apa saja untuk menambah pengetahuan kita. Adalah dorongan, di mana kita diminta membuat tenggat jangka pendek dengan menentukan 2 prioritas, baik itu personal atau professional development kita. Nah, dari situ akan mendorong kita untuk mentransformasi diri kita menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah kita diminta memiliki kebahagiaan, di mana kita mampu untuk mengambil hikmah di balik berbagai peristiwa. Rekomendasi keempat dari kedua penulis adalah empati, di mana kita diminta lebih banyak mendengarkan cerita orang sehingga kita bisa menanyakan hal-hal detail untuk membuat diri kita lebih mengerti posisi seseorang. Lalu yang keempat adalah timbal balik.
kita diminta untuk mengenali bagaimana memperlakukan orang lain ketika kita berada di posisi orang lain tersebut. Dan poin keenam atau elemen keenam adalah keakraban, yaitu bersedia membicarakan kekalahan dan kemunduran. Anggap kegagalan sebagai kegagalan, lalu tanyai orang yang kita percayai apa reaksi dan saran mereka. Kita pindah ke bab 7 dengan judul Anda yang baru. Di sini penulis mengucapkan selamat ketika kita telah menemukan diri kita yang baru. Kita telah melakukan transformasi diri menjadi pribadi yang lebih unik, menjadi diri sendiri, dan kita memahami seni metamorfosis. Itu adalah sebuah kabar kesuksesan. Kabar tidak baiknya adalah kita akan menghadapi tantangan atau tikungan yang lain lagi. Nah, di bab ini para penulis menekankan bagaimana kita mengatasi rasa malu, membuang ketakutan, dan menghargai harga diri yang tinggi. Nah, setelah membaca bab demi bab dalam buku ini, meskipun secara tidak berurutan, kita akan terus mencoba memahami bahwa life storming ini adalah tentang penciptaan makna yang mandiri dan berani untuk diri kita sendiri, dengan menjauhkan diri dari makna eksternal yang kerap ditentukan diam-diam oleh masyarakat dan media. Seperti halnya sering kita dengar bahwa ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan seseorang itu bergantung sebenarnya dari masing-masing pribadi kita, bukan dari glorifikasi umum yang diciptakan oleh masyarakat dan media seperti disebutkan dalam buku ini. Selain berbagai inspirasi, langkah, dan motivasi untuk melakukan transformasi diri, di buku ini banyak sekali studi kasus dari hal-hal yang sederhana atau pengalaman-pengalaman sederhana baik secara profesional maupun personal dari Alan Weiss dan Marshall Goldsmith ini, yang tentu saja menjadi bahan utama dalam penulisan buku yang bestseller ini. Lalu ada banyak ujian buat kita sebagai pembaca, ditulis di situ ujian mengenal diri sendiri seperti ini. Isiannya bisa memberi angka rentan 1 sampai 5, ada juga yang isian seperti esai berikut. Perilaku apa yang Anda coba ubah, perilaku apa yang akan Anda ganti. Menurut saya ini menarik karena bagian dari upaya kita untuk mengenal diri kita sendiri. Lalu yang menariknya lagi, ada banyak bagan-bagan yang membantu kita untuk lebih memahami pemikiran atau pendapat dari para penulis seperti ini tentang kebahagiaan dan maknanya. Buku motivasi ini ditulis dengan bahasa yang cukup dimengerti, namun ada beberapa hal yang membuat saya secara pribadi harus membacanya lebih dari 1 kali untuk membuat saya lebih mengerti. Dan buku ini tentu saya rekomendasikan untuk kita-kita yang mau lebih mengembangkan motivasi untuk mentransformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik versi kita sendiri. Oke, semoga ulasan di episode ini bermanfaat dan sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya. Selamat membaca.